Pernah nggak kamu buka aplikasi investasi, terus tiba-tiba serba merah, dan kamu nggak tahu harus ngapain? Kalau pernah kamu nggak sendirian, dan kamu mungkin belum menyadari, konflik di Timur Tengah ternyata bisa bikin dompet kita di sini ikut merah. IHSG sudah terkoreksi lebih dari 17% sejak awal tahun, rupiah melemah lebih dari 2%. Salah satunya hal ini dampak dari eskalasi konflik yang terus menekan rantai pasok energi global. Dan tekanan ini belum selesai. Banyak yang memilih untuk menunggu sampai stabil dulu. Tapi pertanyaannya, kapan stabilnya? Karena selama kita menunggu, inflasi tidak ikut menunggu. Nilai uang terus tergerus diam-diam setiap harinya. Nah, kalau begitu, daripada dia menunggu dan dompet makin merah, ada instrumen investasi yang justru bisa jadi pelindung sekaligus peluang di tengah kondisi seperti ini. Apa produknya? Halo, saya Krisya Maulana, Head Investment Specialist dari Eastspring Investment Indonesia. Hari ini kita bakal bedah salah satu produk reksadana berbasis US dollar sesuai prinsip syariah. Dan fokus ke kawasan yang justru punya momentum kuat di tengah ketidakpastian ini. Bersama, ayo ulas! Sebelum masuk ke produknya, kita perlu memahami konteks pasarnya terlebih dahulu. Karena keputusan investasi yang baik selalu berangkat dari pemahaman yang baik tentang kondisi yang sedang terjadi. Faktor utama yang menjadi perhatian investor global saat ini adalah eskalasi konflik di Timur Tengah. Ini bukan sekedar isu geopolitik yang jauh dari kehidupan kita, dampaknya sangat nyata dan langsung menyentuh kondisi keuangan kita. Konflik di kawasan tersebut mengganggu rantai pasok energi global. Ketika pasokan energi global terganggu, harga minyak naik. Ketika harga minyak naik, tekanan inflasi ikut meningkat, dan ketika inflasi meningkat, bank sentral pun juga cenderung menahan diri untuk menurunkan suku bunga. Karena sifatnya lebih kepada supply shock, maka dampaknya terhadap perekonomian global sangat bergantung pada seberapa lama konflik ini berlangsung. Di sisi lain, ada sinyal yang patut dicermati, yaitu indeks volatilitas VIX sudah mulai kembali ke level sebelum konflik. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mulai berupaya menstabilkan diri. Lalu di dalam negeri, tekanan masih terasa cukup signifikan. IHSG dan LQ45 terkoreksi lebih dari 17% secara year to date hingga 27 April 2026. Rupiah masih dalam tren pelemahan. Dan imbal hasil SRBI 12 bulan telah naik lebih dari 100 basis point sejak awal tahun. Ini menjadi sinyal bahwa kebijakan moneter domestik pun mulai bergerak ke arah yang lebih ketat. Apa artinya bagi kita sebagai investor? Melihat dinamika ini, diversifikasi termasuk ke aset luar negeri berbasis US dollar bisa menjadi langkah investasi yang relevan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan, yaitu reksadana Eastspring Syariah Greater China Equity US Dollar Kelas A. Produk ini merupakan reksadana saham offshore berbasis syariah yang berfokus pada kawasan Greater China, yaitu meliputi China, Taiwan, dan Hong Kong. Produk ini telah hadir sejak 15 Juni 2020 dengan tujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal melalui investasi pada efek syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa bursa efek di wilayah Asia Pasifik, dan juga di instrumen pasar uang syariah yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Dari kebijakan investasi, 80 hingga 100% dialokasikan ke saham, sisanya ke kas atau deposito syariah sebesar 0 sampai dengan 20%. Dengan minimal 51% ditempatkan pada efek syariah luar negeri dengan alokasi aset mencapai 95,38% di efek syariah dan 4,62% pada kas dan atau pasar uang syariah. Per 27 April 2026, secara geografis produk ini didominasi oleh China 40%, Hong Kong 4,5%, dan Taiwan 53,1%. Dari sisi sektoral, porsi terbesar berada pada information technology sebesar 56,2%, disusul consumer discretionary 8,2%, dan industrial 7,9%. Lalu bagaimana dengan kinerjanya? Dalam 1 tahun terakhir hingga 27 April 2026, produk ini mencatatkan kinerja positif sebesar 52%, dan jika kita tarik lebih jauh dalam 3 tahun terakhir, produk ini tumbuh sebesar 36%. Apa yang mendorong kinerja ini? Jawabannya ada di komposisi portofolionya.
Lebih dari separuh aset berada di sektor teknologi informasi, produk ini secara langsung mendapatkan manfaat dari momentum tematik, khususnya di information technology, artificial intelligence, yang menjadi salah satu penggerak utama pasar saham global. Dengan komposisi seperti ini, produk ini sebenarnya memiliki dua peran sekaligus dalam sebuah portofolio. Di satu sisi, produk ini berfungsi sebagai diversifikasi dari pasar domestik. Di sisi lain, ia juga berperan sebagai pendorong pertumbuhan portofolio karena membuka akses ke peluang investasi luar negeri yang lebih luas. Ditambah dengan denominasi dalam US dollar, produk ini memiliki fungsi sebagai nilai tambah sebagai pelindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Tapi tentu, potensi yang menarik seperti ini selalu datang beriringan dengan risiko. Jadi, apakah produk ini cocok untuk semua orang? Dari sisi risiko, produk ini tergolong tinggi. Hal ini sejalan dengan karakteristiknya sebagai reksadana saham yang mayoritas penempatannya ada di instrumen ekuitas. Artinya, fluktuasi nilai investasi bisa naik turun tajam dalam jangka pendek. Karena itu, produk ini lebih sesuai bagi investor dengan profil risiko agresif yang memiliki tujuan investasi jangka panjang dan toleransi yang lebih besar terhadap fluktuasi pasar. Lalu bagaimana sebaiknya kita memposisikan produk ini dalam portofolio? Dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, diversifikasi menjadi kunci. Dan produk ini menawarkan akses ke dua peluang yang selama ini mungkin belum banyak terwakili dalam portofolio domestik. Dengan alokasi geografis yang didominasi China dan Taiwan, produk ini memposisikan kita untuk memanfaatkan momentum di kedua kawasan sekaligus. China yang didukung kebijakan pertumbuhan berbasis inovasi dan stimulus pemulihan daya beli, serta Taiwan yang terus diuntungkan dari pesatnya permintaan infrastruktur AI global sebagai pemain kunci dalam rantai pasok semikonduktor dunia. Tapi perlu diingat, resiko geopolitik dan fluktuasi nilai tukar tetap ada, dan itu sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Untuk implementasinya, strategi investasi secara berkala bisa dipertimbangkan dengan masuk secara bertahap dan konsisten guna mengelola risiko sekaligus mengoptimalkan potensi hasil investasi. Dan yang tidak kalah penting, jaga fokus pada tujuan jangka panjang karena pendekatan yang terlalu reaktif terhadap pergerakan jangka pendek justru berisiko mengganggu konsistensi pencapaian target investasi kita. Dengan memahami peran, peluang, dan risikonya, produk ini dapat menjadi pelengkap dalam strategi investasi yang dimiliki. Terutama bagi investor yang ingin memanfaatkan potensi pertumbuhan di kawasan Greater China secara lebih optimal. Itulah pembahasan kita pada hari ini di Ayo Ulas. Sampai jumpa di episode berikutnya.